Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku mau bikin video cara membungkus kado dengan kardus bekas donat ya. Jadi kalau ada kardus bekas lumayan buat bungkus-bungkus kado. Ini kebetulan ada kardus bekas donat waktu sepupu aku beli. Jadi daripada dibuang mending kita karyakan yuk. Untuk bungkus kado itu gampang-gampang susah ya. Kalau misalkan kita isi kadonya itu baju dan sebagainya, kadang membutuhkan effort yang besar agar kelihatan bagus. Nah, ini cara simple untuk membungkus kado dengan agak rapih ya, daripada langsung dipakein kertas kado kan jadinya belentang-belentong gitu. Nah, kita manfaatin kardus kayak gini agar permukaannya rata dan agak rapih gitu ya kadonya, jadi berbentuk. Nah, ini nanti jadi bentuknya kotak gitu atau segi empat. Pertama kita harus susun dulu nih gimana caranya biar kalau dikirim ke kurir ini cuma 1 kilo, jadi kita nggak usah pakai semua dusnya. Jadi kita secukupnya barang, kita ukur dulu nih barangnya, lalu kita sisain sedikit dusnya untuk bagian penutupnya. Jangan lupa dusnya dilap-lap dulu ya, takut masih ada sisa-sisa coklatnya karena nanti khawatir disemutin. Nah, ini udah bersih, udah saya lap-lap, jadi kita bisa tinggal pakai. Nah, ini kadonya kita pas-pasin gitu, lalu kita tutup dengan dus atasnya. Kalau bisa ada atasnya, tapi kalau misalkan kayak dus Indomie kayak gitu kan udah gede ya, jadi bisa lebih mudah. Nah, ini kita kasih lem sekelilingnya. Kalau teman-teman gak punya double tip, bisa juga pakai solatip ya. Solatip tuh ada yang kecil, ada yang gede. Jadi kalau misalkan ada yang kecil, bisa pakai yang kecil, tapi kalau nggak ada, yang adanya yang gede itu juga bisa juga dipotongnya kecil-kecil, tapi dan itu butuh kesabaran. Nah, kalau double tip kayak gini enaknya tinggal seret-seret. Nah, ini udah selesai. Setelah kita pasin lagi, kita tutup pelan-pelan biar dia ngepas ya. Setelah dipas-pasin gini kan ada sisanya nih dusnya. Nah, itu kita tekuk ya, kita tekuk bagian kanan kirinya, lalu kita selipin kayak menutup si isi kado kita biar aman ya, atau aman dari kena air atau apa di kurir gitu ya. Karena zaman sekarang lebih praktisnya ngirim kado lewat kurir, jadi hari ini dikirim besok bisa sampai, daripada nunggu kita nggak ketemu ya zaman pandemi begini. Nah, jadi kita mulai sekarang bisa bikin kado sendiri. Ini gampang banget, cuma ditutup aja. Setelah udah ditutup, nah ini udah agak berbentuk ya, udah agak kotak gitu. Nah, ini cara mensiasati agar biji kurirnya itu cuma 1 kilo, karena kalau lebih dari ini suka-suka dihitungnya itu volume ya, jadi besar, jadi kena 3 kilo. Kira-kira ada nggak yang belum pernah bungkus kado? Ada aja ya, karena ada beberapa orang yang nggak suka bungkus kado karena ngerasa ribet atau kurang rapi. Nah, dengan lihat video ini jadi semoga terinspirasi, karena mudah sekali bikin kado, tinggal cari kotak aja. Kalau kotaknya udah ada tutupnya lebih enak lagi, misalkan kayak kotak handphone kayak gitu kalau kadonya kecil. Nah, ini karena kadonya agak besar jadi dusnya juga agak besar. Yang lebih gampang dus mie ya, di warung suka kita bisa minta atau beli 1000.
yaitu bisa dus aqua juga, itu bisa juga, gampang banget, kita tinggal slup gitu, tinggal dibungkus kado. Nah jadi bentuk kadonya bisa rada rapi atau ada bentuknya gitu ya. Setelah udah berbentuk kotak, kita bungkus dengan kertas kado. Karena ini mau dikirim kurir, jadi nggak usah heboh-heboh ada bunga-bunganya gitu di kanan kirinya. Jadi karena ini bakalan dibungkus plastikan sama abang kurirnya. Nah biar nggak terlalu polos-polos banget, ini saya gunting sisaannya buat hiasan dikit nanti di bagian depannya. Tapi kalau teman-teman mau kotak aja juga nggak apa-apa, itu juga udah rapi, udah bagus. Karena kalau udah berbentuk kotak jadi cakep aja ya dilihatnya, jadi yang nerima kado seneng. Biar rapi, ini posisi pertemuannya kita di pinggir aja, lalu di bagian pinggir ini kita lepit ya, lepit kira-kira 2 cm di ujung sini biar dia lepitannya tuh nggak mudah sobek. Nah kayak gini, lalu kita taruh di bagian ujung kayak gini biar ibaratnya pertemuannya itu rapi gitu ya. Salah satu cara melatih kesabaran adalah membungkus kado ya, karena kayak gini aja bisa membuat kita lebih sabar, karena kan hasilnya kalau nanti bagus kita jadi seneng juga ya. Jadi saya seneng bungkus kado karena bisa dihias aneka rupa, tapi karena ini dikirim ke kurir jadi kotak aja juga nggak apa-apa ya, karena nanti bentuknya nggak utuh lagi kalau udah sama kurir mah. Setelah bagian depannya udah rapi, udah berata, kita kanan kirinya ya penutupnya. Ini juga gampang, cuma ditekuk begini doang. Kanan kirinya, kuping kanan kuping kirinya ditekuk duluan, lalu kita kasih lem juga biar dia nggak mudah bergerak. Udah deh, slup kayak gini, gampang banget. Kuping kanan, kuping kiri, lepit depan, lepit belakang. Nah simple kan, gampang banget. Ternyata bungkus kado segampang ini ya bun. Jadi kita lem pakai double tip atau pakai solatip, itu juga bisa. Nah kalau kotak kayak gini kan udah rapi, jadi udah agak berbentuk ya. Kalau misalkan tadi langsung nggak pakai kotak, itu kan jadi bentuknya nggak beraturan. Nah kalau misalkan dikirim pakai kurir, tuh bagusnya pakai kotak biar pas sampai masih berbentuk kadonya, jadi yang nerima seneng. Ini yang versi simpelnya untuk bungkus kado yang pakai kotak. Kalau yang nggak pakai kotak, saya sudah pernah post di postingan sebelumnya, bisa dicek. Itu yang membungkus gendongan bayi dan tidak pakai dus ya. Jadi memang bentuknya untuk kado-kado yang bentuknya tidak beraturan, bisa dikaryakan seperti yang di video itu. Kalau yang ini yang khusus pakai kotak. Untuk sisa kertas kadonya ini kita bebas mau di kayak gimana, tapi yang paling gampang adalah digulung kayak obat nyamuk gitu ya. Jadi ini kita ratain dulu, kita gunting biar rata. Kalau teman-teman punya ide lain juga bisa, tapi ini karena daripada dibuang aja kertasnya, jadi saya lipat-lipat kayak obat nyamuk gitu. Jadi tekuk kanan tekuk kiri bolak-balik seperti ini. Pasti teman-teman juga udah tahu ya, ditekuk kira-kira 1 cm atau 2 cm, tekuk balik sebaliknya, dan itu begitu terus kayak model obat jamuk zaman dulu ya. Pasti teman-teman udah pada bisa lah. Sebenarnya model kayak gini juga bisa tengah-tengahnya dilekuk, lalu kayak pita gitu ya, dikasih tengah-tengahnya. Ini karena saya mau simple aja, cuma begini aja kayaknya. Boleh ditempatin di kanan di kiri bebas, karena nanti pas si yang nerima dapat dia udah nggak ngeliatin beginian lagi, karena orangnya siap
atau fokusnya mau ngebuka kadonya ya. Jadi nggak usah terlalu cakep-cakep kalau dikirim kurir mah, karena bentuknya nanti nggak beraturan juga. Ini karena dibuang sayang aja kertas sisanya, jadi ya saya gini aja yang simple, yang kayaknya semua orang juga bisa, pemula yang baru belajar bikin kado juga bisa, bahkan anak SD juga bisa. Dan ini gampang banget, jadi kalau teman-teman mau ngajarin anaknya bungkus kado, bisa kasih lihat video ini dan dia suruh praktek pura-pura bungkus kado pakai kotak ya, dan itu dia akan bermanfaat sampai besar. Itu juga cara untuk melatih motorik anak balita ya, yang 4-5 tahun. Mereka seneng banget pasti kalau disuruh bungkus kado, asalkan guntingnya bunda yang guntingin lemnya ya, jadi dia tinggal bungkus-bungkus aja. Dan itu bagus untuk perkembangan dia, kreativitas dia, dan bermanfaat sampai dewasa. Semoga videonya bermanfaat dan selamat membungkus kado bun. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe, kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.